Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Sidik dari kelas T1 Akuntansi dengan nomor NPM 1022-1033. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang pernah dipelajari sebelumnya dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Materi yang pertama adalah Ahamiyatu Marifatullah, yaitu urgensi mengenal Allah. Marifatullah berasal dari kata arafa yarifu marifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Definisi yang lain bahwa marifatullah mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas. Yang kedua adalah at-thoriq ila marifatullah, yaitu jalan mengenal Allah. Di sini kita akan membahas melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat qauliyah. Ayat qauliyah ialah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercantum di dalam kitab-kitabnya. Sehingga Al-Qur'an merupakan ayat qauliyah yang memiliki fungsi, salah satunya adalah sebagai al-huda atau penunjuk. Hal ini sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 89 sebagai berikut. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat berupa segala bentuk ciptaan Allah, seperti alam semesta, serta segala yang ada di dalamnya. Dari mulai diciptakan Allah yang terkecil sekali sampai yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai fenomena alam yang dijadikan sebagai tanda-tanda kuasanya. Terdapat dalam surah Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surat Fussilat ayat 53. Materi ketiga adalah Al-Mawani fi Marifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah. Yang pertama adalah maradu asyahwat, penyakit syahwat. Yang pertama ada fasik. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Yang kedua adalah kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah kezaliman. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepada peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Yang keempat adalah dusta. Kedustaan merupakan sifat bohong dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9 dan 10. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka adalah penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran surat Al-Baqarah ayat 9 sampai 10. Yang kedua ada maradus syubhat atau penyakit syubhat. Yang pertama ada al-jahlu atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah. Yang kedua adalah keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikit ilmu dan pemahaman, bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Yang ketiga adalah penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melakukan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka mereka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Dan yang terakhir ada kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah.
Materi yang keempat adalah al-adilah ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah. Keimanan kepada Allah adalah asas utama keimanan yang harus dijiwai oleh setiap orang muslim. Allah adalah zat yang tak terbatas, sedangkan manusia adalah eksistensi yang terbatas. Kita harus tercebur dalam keimanan, dalam ibadah, dan merasakan kehadiran Allah di sana. Bukan hanya itu, kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Hebatnya Allah sendiri sudah memberitahu bagaimana kita berkomunikasi dengannya. Melalui sholat kita dapat berkomunikasi dengannya. Sholat adalah cara khusus untuk berkomunikasi dengannya. Dengan cara inilah, tidak dengan yang lain, manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengagungkannya baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Mengagungkan Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengagungkan Allah pada zatnya dengan meyakini bahwa Allah itu wajib adanya karena zatnya sendiri tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Yang kedua adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sifatnya dengan meyakini bahwa Allah dialah yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan dan jauh dari sifat-sifat kekurangan. Ketiga adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sifatnya dengan meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini, melainkan sesuatu dengan hikmah dan kehendaknya. Keempat, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hukum-hukumnya dengan meyakini bahwa hanya Dialah yang menjadi penguasa yang ditaati di alam semesta ini. Yang kelima adalah mengagungkan nama-namanya, yaitu menyeru dan menyebut Allah dengan nama-nama yang baik. Materi yang kelima yaitu tauhidullah. Secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan baginya, serta tidak mencungkutukannya dengan hal apapun baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma dan sifat-sifatnya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, memberikan manfaat, menolak mudarat, serta menjaga seluruh alam semesta. Tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi atas 3 menurut fungsinya. Yang pertama adalah Al-Khaliq atau pencipta, kemudian Rozikan, pemberi rezeki, dan yang terakhir adalah Al-Malikan, raja dan pemilik. Tauhid yang kedua adalah Mulkiyah, yaitu Allah adalah raja segala makhluk. Sifat ini adalah hak Allah saja. Kehebatan ini seharusnya menjadikan kita senantiasa tunduk kepada perintahnya, sekalipun berlawanan dengan kehendak dan nafsu kita. Tauhid mulkiyah meliputi kepemimpinan, pembuat hukum, pemerintah, dan yang dituju. Materi yang keenam adalah al-hayatu fi zilali tauhid, yaitu hidup di bawah naungan tauhid. Semua ketauhidan yang sudah dibahas sebelumnya terangkum dalam satu kalimat, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah orang yang menjadikan Allah sebagai mahbuban. Yang pertama adalah mahbuban, yang dicintai, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah Rabban Maksudan, yaitu Tuhan yang dituju. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepadanya. Yang ketiga adalah ilahan mabudan, yaitu Tuhan yang disembah, seperti dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan kemurnian ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan yang terakhir adalah Malikan Muta'an atau raja yang ditaati, seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul azmi di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah.
dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dengan hidup di bawah naungan tauhid, seperti inilah manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam hal keimanan, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.